Sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Pada kali ini saya ingin memberitahu Anda 5 mindsetting yang salah yang selama ini ada di dalam pemikiran benak setiap orang manusia yang beragama, terutama di dalam kekristenan. Kita melihat mindsetting yang salah yang pertama adalah bahwa banyak orang melihat semua hal yang ajaib hanya dari Allah. Semua agama akhirnya akan sampai ke surga, tidak memperhitungkan peranan Lucifer atau iblis. Jadi banyak orang hari ini masuk gereja ketika mereka diiming-imingi dengan mujizat, dengan berbagai macam kuasa Allah, doa dan sebagainya, yang berbagai macam KKR kesembuhan, festival kuasa Allah, apapun itu digembar-gemborkan, maka mereka menganggap itu adalah dari Tuhan Yesus. Padahal dalam Matius pasal 7 ayat 22-23 berkata, pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan pada saatnya nanti Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Loh, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, engkau pembuat kejahatan? Bukankah mereka bernubuat pakai nama Yesus? Mereka melakukan mujizat pakai nama Yesus? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Nah, itulah cara antikristus, Lucifer bersama dengan para pendeta-pendeta pengikutnya mengiming-imingi manusia agar manusia datang masuk ke gerejanya berbondong-bondong, beramai-ramai dengan cara hal-hal yang seperti itu. Padahal Tuhan Yesus berkata, pergilah beritakan Injil. Bukan mengiming-iming orang lain dengan hal-hal yang ajaib dengan nama Yesus. Pada akhir zaman, iblis akan mengajak orang untuk disesatkan dengan cara yang seperti itu. Oleh sebab itu pastikan Anda berpikir, jangan menganggap bahwa semua hal yang ajaib itu selalu dari Allah, Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, Lucifer juga melakukan hal-hal yang ajaib. Kedua, banyak orang memandang kesuksesan materi sebagai berkat dan kematian jasmani sebagai kutuk. Ini adalah pandangan yang salah. Mereka menganggap kalau ada pendeta yang sukses, pakai jam tangan keren, pakai mobil Rolls Royce, wah mewah, maka dia adalah sukses dan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang kalau hidupnya miskin, hamba Tuhan yang pelayanan di kampung, miskin sederhana, pakai sepatu aja robek, dianggap dia terkena kutuk dan tidak diberkati oleh Tuhan. Ini adalah konsep yang salah. Anda baca di dalam Alkitab bagaimana melihat perjalanan Tuhan Yesus dan para rasul. Hampir semua rasul mati martir semuanya. Dan tidak ada satu orang pun rasul yang meninggalkan kekayaan, investasi yang banyak di mana-mana. Oleh sebab itu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, pastikan di mana ada gereja-gereja yang para pendetanya mengiming-imingi engkau dengan berbagai macam kesuksesan, itu adalah sebuah penipuan dan penyesatan yang luar biasa. Sukses family lah, apalah segala macam gereja yakin hidup sukses lah. Apa arti sukses sesungguhnya? Apakah diukur dari materi dan jasmani? Bukanlah demikian sebenarnya di dalam Alkitab. Alkitab mengukur kesuksesan itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan dalam firman-Nya, Alkitab sesungguhnya. Yang ketiga, menganggap semua yang pakai nama Yesus itu pasti dari Yesus Kristus. Nah, ini terlalu lugu. Banyak orang Kristen terlalu lugu. Mereka selalu menganggap, oh kalau dia pakai nama Yesus, pasti itu dari Yesus Kristus. Emangnya iblis nggak bisa pakai nama Yesus? Bukankah mereka berkata tadi di dalam ayat yang saya katakan Matius pasal 7 ayat 22 itu berkata, mereka pakai nama Yesus melakukan mujizat. Bahkan di dalam Matius pasal 24 dikatakan bahwa lihat Mesias di sana, lihat Mesias di sini, jangan kamu percaya. Banyak orang akan tampil mengaku dia ada Mesias. Mesias itu sama dengan kata yang diurapi. Yang diurapi itu diambil dari kata bahasa Yunani krio, dari atas dasar kata Kristus. Saya ini Kristus, saya ini krio, saya ini hamba Tuhan yang diurapi, saya pendeta yang diurapi. Ini adalah sebuah kesalahan, konsep yang salah. Jadi hati-hati, jangan menganggap semua yang pakai nama Yesus itu adalah pasti dari Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, banyak orang berpikir kalau gerejanya yang ramai, yang banyak, yang besar, yang kaya adalah pasti benar. Ini juga konsep yang salah. Bukan demikian untuk kita mengukur kebenaran Alkitabiah. Bukan yang ramai, bukan yang banyak, bukan yang besar, bukan yang kaya, bukan itu semuanya. Tetapi benar itu diukur apakah dia sesuai dengan Alkitab pengajarannya. Apakah
pengajarannya bisa dicocokkan dengan Alkitab. Banyak orang yang berkata, oh saya tidak perlu sekolah teologi, biar Tuhan Yesus langsung mengajar saya, Tuhan Yesus langsung membawa saya jalan-jalan ke surga. Saya kembali bertanya, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah Yesus? Dia mulai bingung. Oh ya Yesus, masa kamu tidak percaya? Wajahnya terang, seperti apa wajah Yesus? Oh rambutnya gondrong seperti yang di kalender. Itulah penipuan, itulah kebodohanmu. Tidak ada yang tahu wajah Yesus. Dan kau tahu dari mana itu wajah Yesus? Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya. Kemudian yang kelima, banyak orang menjadikan pengalamannya, perasaannya, hal-hal yang bersifat subjektif sebagai standar kebenaran. Oh, saya mengalami. Saya menjadi Kristen karena saya melihat wajah Yesus. Saya melihat wajahnya di dinding. Saya dibawanya dalam mimpi. Ini adalah konsep yang salah. Orang tidak mungkin bisa diselamatkan karena mimpi. Orang tidak mungkin bisa diselamatkan karena penglihatan. Orang diselamatkan adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Seseorang tidak mungkin bisa diselamatkan kalau dia tidak pernah mendengar firman Kristus yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosanya, dan dia hidupnya tidak bisa sempurna. Maka dia harus datang berlutut dan berkata minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, selamatkan saya orang berdosa. Saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh. Saya ingin mengikut engkau. Maka dia akan diselamatkan. Bukan karena dia melihat segala macam wajah-wajah yang dimanipulasi oleh Lucifer. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan jangan Anda memiliki 5 mind setting yang salah yang saya uraikan di atas. Pastikan Anda berpikir, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi kami. Maranatha.